Allah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bi khair. Suatu perkara yang logik, seketika terdapat perbedaan pendapat antara satu sama yang lain, yang walaupun kita meyakini bersama Sang Pencipta yang sama, dengan Rasul yang sama, dengan kitab yang sama, dan juga dengan amal ubudiyah yang sama, matlamat target dan tujuan yang sama, namun pandangan dan juga dengan panduan antara satu sama yang lain tidak mesti harus sama. Jadi supaya jangan sampai dengan pemikiran-pemikiran yang tidak bertanggung jawab, yang hanya setakat dengan semudahnya melontarkan pandangan dan pendirian yang tidak mempunyai asas, itu menyerap dalam pemikiran kita. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Quran yang sama, hadis yang sama, Nabi yang sama, Rasul yang sama, tapi ternyata terdapat tidak kurang daripada 4 madhab. Itu pertanyaan bodoh yang senantiasa dilontarkan sama mereka. Perlu kita pahami, perjalanan dakwah selama tidak kurang daripada 13 tahun di Mekah dan selama 10 tahun Nabi kita di Madinah, dengan beberapa awamir, dengan beberapa perintah dan juga dengan beberapa larangan, yang pada saat ketika itu, baik pada waktu Nabi kita masih hidup, di saat Nabi kita sedang berada di tengah-tengah para sahabat, maupun setelah Nabi kita meninggal dunia. Di waktu Nabi kita masih hidup, justru pada beliau hidup pun terdapat perbedaan pandangan dan pendapat daripada para sahabat. Dan kadang-kadang justru Nabi kita yang mendidik dan juga yang akur, yang memberikan restu dan respon positif atas perbedaan pendapat di kalangan mereka. Saya berikan beberapa gambaran dan juga beberapa peristiwa dan kejadian. Misalnya pada peristiwa tahun pertama setelah berlakunya perang Badar, maka pada waktu itu Nabi kita meminta pandangan dan meminta cadangan daripada para sahabat tentang tawanan Badar yang berjumlah tidak kurang daripada dalam 70 orang. Bagaimana kira-kira sebaiknya keputusan bersama yang patut untuk kita putuskan? Kalau baginda minta pandangan kepada orang ramai, sedangkan cara berpikir antara satu dengan yang itu tidak sama, berarti secara tidak langsung Nabi kita membenarkan akan adanya perbedaan pandangan dan cadangan yang dicadangkan nanti. Kalau tidak, untuk apa Nabi kita minta pandangan dengan mereka? Kalau seandainya keputusannya Z, ya sudah, tidak perlu minta pandangan dengan orang lain. Kalau memang kita sudah nekat akan membelinya, untuk apa lagi minta pandangan dengan maklum dan juga dengan maklum dan juga dengan pati dan mati? Perlunya dengan kita minta pandangan daripada orang ramai, sebab dengan kita ingin mendapatkan pandangan yang lebih ideal, pandangan yang lebih tepat dan bagus. Berarti di saat kita minta pandangan kepada sesiapa saja, secara tidak langsung dengan kita memberikan peluang kepada mereka untuk berbeda pendapat. Dan ini diantara daripada kejadian yang berlaku. Ya qaum asyiru ilayya, wahai pasukan tolong berikan panduan kepadaku.
Jadi pada seketika itu masing-masing memberikan panduan. Panduan daripada sahabat seketika Nabi kita memilih salah satu daripada bagian tempat di kawasan Badar. Badar nama daerah atau nama tempat. Jaraknya 150 km daripada tanah suci Madinah. Setelah Nabi kita berhenti dengan pasukan sejumlah 313 orang daripada para sahabat, maka pada seketika itu yang walaupun itu keputusan daripada beliau, yang walaupun itu pilihan daripada baginda, maka salah seorang daripada sahabat mempertanyakan, ahadza manzilun, apakah tempat yang kita sedang berada sekarang ini tempat yang sudah ditentukan oleh Allah, yang dengan kita tidak boleh ke depan, tidak boleh ke belakang, tidak boleh ke samping menyamping, atau dengan kita tidak boleh berpindah dan tidak boleh beranjak daripada tempat ini, atau ini tidak lebih daripada harbun wa makidah, tidak lebih daripada strategi dalam peperangan. Nabi kita bersabda, tidak, ini bukan tempat yang ditentukan oleh Allah, akan tetapi ini sebagai salah satu daripada strategi peperangan. Jadi kata sahabat Nabi, kalau macam itu, ini bukan tempat yang strategik, ini tempat yang kurang ideal untuk kita tempati. Tempat yang paling strategik di depan. Kita maju ke depan, Nabi kita terima cadangan saran daripada sahabat. Berakhir peperangan tadi itu, cerita panjang, maka seketika itu Nabi kita minta pandangan kembali kepada para sahabat. Ya qaum asyiru ilayya, berikan pandangan kepadaku. Ini bagaimana dengan tawanan yang 70 yang terbunuh, sudah selesai permasalahannya, tinggal 70 tawanan. Sayyidina Umar angkat tangan. Oke, dipersilakan. Ini orang-orang yang berancang akan membunuh kita, tapi ternyata kita berhasil untuk menawannya. Ini adalah kumpulan manusia yang telah mengusir dan yang telah merampas harta kekayaan kita dan mengusir kita daripada tempat kediaman kita masing-masing. Aku punya cadangan agar satu persatu daripada kita yang ada hubungan kait kekeluargaan dengan mereka, misalnya seperti baginda Nabi dengan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, aku dengan abang atau dengan saudaraku sendiri, Abu Bakar dengan putranya Abdurrahman, siapa dengan siapa, masing-masing memenggalkan leher mereka. Saya punya cadangan, pancung mereka semuanya, selesai. Tuh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala tegas. Tak ada istilah ngampu, kurang lebih itu tak ada dalam bahasa Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita senyap, Nabi kita tidak perli, Nabi kita tidak komplain. Kenapa? Sebab Nabi kita minta pandangan daripada mereka. Pasti dan pasti kalau pada saat masing-masing akan memberikan pandangan, akan terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka. Oke, ya qaum asyiru ilayya. Sayyidina Abu Bakar, silahkan. Saya merasa lebih bijak dan ideal kalau seandainya dengan kita mengambil tebusan daripada mereka. Masing-masing kita kenakan sekian bayaran untuk membebaskan dirinya daripada tawanan. Yang tidak mampu, kita mintakan kepadanya untuk memberikan pengajaran, pendidikan, pencerahan, baca tulis kepada putra-putri kita. Nabi kita dengar pendapat yang kedua dan nampak terpanggil dengan pendapat Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebab bertujuan untuk menjaga keharmonian hubungan keluarga antara satu sama yang lain. Jadi setelah Nabi kita menerima pandangan daripada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, Nabi kita komen, masaluka ya Umaru, perumpamaan kamu ya Umar seperti perumpamaan Nabiullah Nuh alaihi salam memohon dan meminta kepada Allah agar tidak Allah sisakan, tidak ada saking bagi seseorang pun hidup di permukaan bumi ini. La tazar alal qaumil kafirina dayyara. Habiskan, tenggelamkan, nyalamkan mereka semuanya. Itu perumpamaan Sayyidina Umar. Wa masaluka ya Abu Bakrin, dan perumpamaan kamu ya Abu Bakar itu sama dengan perumpamaan Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kata Nabiullah Isa, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau kau seksa mereka, kalau kau turunkan azab kepada mereka, mereka itu juga hamba-hambamu.
Dan kalau kau ampunkan, sesungguhnya engkau maha pengampun. Kedua pandangan tadi itu Nabi kita sanjung. Perdebatan itu berlangsung di hadapan baginda Nabi. Nabi kita tak perli sesiapa, tidak salahkan sesiapa, tapi Nabi kita lebih condong kepada pendapat Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seolah-olahnya ini adalah merupakan benih yang pertama daripada beliau untuk mendidik para sahabat dan juga dengan generasi setelahnya untuk kita berbeda pendapat kalau masing-masing masih berada pada jalur ketentuan hukum hakam dan juga berada pada dalil dan juga dengan argumentasi yang sahih dan juga kuat. Meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ar-rafiqal a'la, aku menginginkan ar-rafiqal a'la, sohbah bersama kumpulan yang istimewa. Ar-rafiqal a'la bersama kumpulan yang tertinggi. Itu jawaban baginda ketika mendapatkan tawaran daripada Allah Jalla wa'ala. Apakah dengan baginda ingin sesungguhnya dengan seorang hamba Allah berikan pilihan kepadanya untuk dunia dan juga untuk kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Tak lama kemudian Nabi kita bersabda, Ar-Rafiqal A'la, aku menginginkan pangkuan daripada Sang Pencipta. Sayyidatuna Aisyah berkata, kalau begitu tawarannya daripada Allah antara dunia dengan akhirat, antara dunia dengan akhirat, hidup dengan kita dan juga bersama kumpulan yang terpilih, pasti dan pasti Nabi kita akan memilih akhirat, Ar-Rafiqal A'la. Selepas Nabi kita meninggal dunia, para sahabat Nabi kita jadi kebingungan. Tidak pernah ada pengalaman sebelumnya tentang bagaimana kalau pada itu dengan kita kematian seorang Rasul. Nah, bagaimana pada waktu mangkatnya, meninggalnya, wafatnya seorang Nabi dan Rasul, apakah kira-kiranya pada masa pemakaman nanti dengan baginda Rasulullah SAW dimandikan sebagaimana pada waktu kita memandikan orang-orang diantara daripada kita, akan ditanggalkan pakaian diganti dengan satu helai kain? Itu juga terdapat khilaf, sehingga mereka mendengar seruan baginda Nabi, jangan sampai dimandikan dengan menanggalkan pakaian daripada beliau, justru dimandikan dengan pakaian yang lekat pada batang tubuh beliau. Selesai dimandikan, selesai dikafan, pada waktu setelah selesai disembahyangkan, bingung lagi. Ini dengan Sayyidina Rasulullah SAW akan kita kuburkan di mana? Kumpul, musyawarah, debat untuk mendapatkan pendapat yang ideal. Jadi kata sebagian, karena mengingat baginda Rasulullah SAW ini berasalkan daripada orang Mekah, maka idealnya lebih bijaknya kita bawa atau kita kuburkan di tanah suci Mekah, tempat kelahiran beliau. Oke, dengar berikutnya, pandangan berikutnya. Jadi kata yang selanjutnya, kalau saya punya pandangan karena mengingat Baitul Maqdis itu tempat kuburan para nabi-nabi dan rasul, maka lebih idealnya dengan baginda Rasulullah SAW akan kita bawa ke sana untuk kita kuburkan bersama saudara-saudara beliau daripada para nabi-nabi dan rasul. Pandangan kedua, awak keliru, bid'ah dhalalah, sesat. Tidak ada pandangan yang berbeda tadi itu, tidak ada yang memperli. Tak lama kemudian kata sebagian daripada kaum muslimun, Rasul adalah Rasul kita, Nabi adalah Nabi kita, beliau adalah pesuruh Allah, dan kita adalah umat yang dengan perantaraan kita baginda diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Maka di mana kita dikuburkan, di situ juga kita akan menguburkan baginda. Akhirnya cadangan yang ketiga, Rasulullah SAW itu dikuburkan di bagi orang yang pertama, Sayyidina Utsman bin Mas'ud yang meninggal dunia, Nabi kita kuburkan di sana. Maka dengan beliau juga akan kita kuburkan di situ bersampingan dengan saudara beliau atau bersama kaum muslimun yang meninggal sebelum baginda. Ada tiga pendapat. Gaduh? Tidak. Salah menyalahkan? Tidak. Perli memberi? Tidak. Kamu sesat? Tidak. Kamu salah?
Tidak. Kamu keliru? Tidak. Berarti kalau seandainya ada pergaduhan dalam perdebatan itu di kalangan orang yang tidak paham, di kalangan orang yang tidak mengerti tentang perjalanan dakwah ini seperti apa, dan tidak memahami tentang adabul khilaf, adab dalam berbeda pandangan, yang itu sejak daripada zaman Rasulullah, kemudian berikutnya di zaman para sahabat dan menyusul sampai kepada zaman kita sekarang. Maka pada saat ketika itu kata Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang ada dalil satu orang saja, yang ada argumentasi yang sahih hanya satu di kalangan mereka. Aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada seorang nabi yang meninggal dunia melainkan akan dikuburkan di tempat beliau wafat. Akhirnya semuanya akur. Sebelum mereka kepada pendapat yang terakhir tadi itu, mereka tidak saling salah menyalahkan, dan juga antara satu sama yang lain tidak merasa lebih betul daripada yang lain. Sebab kenapa? Sebab itu adalah pandangan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Quran yang sama, Nabi yang sama, ibadah yang sama, rukun Islam yang sama. Yang pertama dengan dua kalimat syahadat, dengan sembahyang, puasa dan zakatnya. Yang kelima dengan pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah. Pada waktu Nabi kita melaksanakan haji, Nabi kita melaksanakan hajinya setakat satu kali saja. Tidak ada riwayat dan tidak sah kalau seandainya ada. Tidak ada riwayat dan maudhu kalau seandainya ada riwayat-riwayat yang selain daripada riwayat yang saya sebutkan tadi. Nabi kita melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10. Pelaksana haji yang dilaksanakan mendapatkan julukan sebagai Hajjatul Wada, haji perpisahan. Satu kali saja. Tidak ada riwayat 2, 3, 4, 5 yang menyatakan lebih daripada satu. Kalau satu kali saja, puluhan riwayat yang menyatakan seperti itu. Pada tahun ke-10 bersama 120.000 orang sahabat, kira-kira pada 5 hari bulan, kira-kira pada 1 hari bulan, Nabi kita berangkat daripada Madinah singgah di Zulhulaifah untuk mengenakan niat di sana. Dan selepas itu Nabi kita uruskan perjalanan dan sampai ke Mekah pada 5 hari bulan atau 4 hari bulan Dzulhijjah. Selepas selesai pelaksanaan haji dilaksanakan, berakhir generasi para sahabat, masuk pada generasi para tabi'in dan juga atba'ut tabi'in dan juga dengan ulama yang menyusul berikutnya. Sekarang daripada kebebasan kita memilih salah satu daripada 3 cara pelaksanaan ibadah haji. Cara pelaksananya secara disepakati, mungkin kita laksanakan umrah dulu. Labbaik Allahumma bi umratin. Selepas kita melaksanakan umrah baru kita melaksanakan haji setelahnya. Berangkat daripada KUAI terbang. Kemudian dengan kita mendarat di Jeddah, mendarat di Madinah, di Zulhulaifah. Pada waktu kita di Zulhulaifah, pikir menunggu waktu kita akan berwukuf di padang Arafah, menunggu waktu pelaksanaan ibadah haji. Ini masih ada dalam 3 mingguan. Kita sampai di sana pertengahan daripada bulan Dzulqa'dah. Berarti masih ada dalam 29 hari. Berarti masih ada dalam 24 hari baru kita berwukuf di padang Arafah. Kalau begini aku dengan kain ihramku, mundar mandir dengan kain ihram, tidur dengan kain ihram, makan dengan kain ihram, ke sana kemari dengan kain ihram, itu betul-betul menyusahkan. Rasanya lebih ideal, lebih elok, lebih cantik kalau aku laksanakan umrah terlebih dahulu. Selepas umrah santai, boleh bersama keluarga, mundar-mandir ke sana dan kemari dengan wangi-wangiannya, potong kuku atau juga cukur rambut bersama istri. Banyak hal-hal yang boleh kita lakukan. Maka keputusannya kita melaksanakan haji tamattu saja, umrah terlebih dahulu. Selepas umrah baru kita melaksanakan haji. Silakan. Datang ke Makkah untuk buat apa? Tidakkah kita pergi ke Makkah itu tujuan kita adalah untuk kita melaksanakan ibadah haji. Nah sekarang untuk apa dengan kita bebas mundar-mandir ke sana dan kemari. Yang tadi itu nak shopping dulu, nak pergi ke Jeddah,
nak tengok pantai, nak naik Jabal Nur, nak naik Jabal Kubis, nak ngadakan lawatan ke sana dan kemari. Jadi kalau dalam keadaan ihram susah. Ihram tahu 2 helai kain putih, tak pakai celana pendek. Kalau memanjat, kalau telonde kain ihramnya telanjang. Ini masalah. Kadang-kadang pada waktu tidur letih, lengoh. Dia tidur di masjid. Tidur di masjid tidur seperti kita di rumah, kaki kadang-kadang pusing sana pusing sini, angkat sana angkat sini. Kelihatan setandan buah korma di dalam situ. Orang tonton, syukur-syukur kalau tidak mengarah ke kamera. Tiang-tiang Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram ada kamera. Kalau termasuk dalam kamera macam mana? Dunia tengok. La ilaha illallah, tak pernah dicukur seumur hidup. Tuh gambaran sederhana. Jadi kalau macam tuh, kalau seandainya saya berihram ifrat panjang waktunya, yang ini punya pandangan yang berbeda. Kenapa saya harus berihram tamattu? Saya datang ke Mekah untuk haji, untuk ibadah, untuk kebajikan, mujahadah. Berarti saya akan melawan nafsu. Saya akan usahakan sepanjang waktuku selama 3 minggu di sana dalam keadaan ihram. Oke, silakan saja. Maka pada waktu dia berada di miqat, nawaitunya itu adalah haji ifrat, haji dulu. Selepas dia melaksanakan haji, baru dia melaksanakan umrah. Ini namanya ifrat. Pikir kerja banyak, dan kita tahun depan mau berkempen, tahun depan mau pencalonan, kita kena kempen dulu. Poster-poster belum dinaikkan ke gunung lagi. Sekarang bukan lagi hijau, sekarang kuning yang mau dinaikkan. Kena kerja keras untuk mendapatkan sokongan. Partinya sudah mendapatkan, sudah terdaftar, namanya amanah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau seandainya buat haji dulu, kemudian baru umroh, lama jadinya. Udah nak buat sekaligus saja, lebih senang. 2 dalam 1, dan itu dibenarkan. 2 dalam 1, haji dengan umrah digabungkan. Oke? Haji kalau digabungkan namanya haji qiran. Tadi ifrat, umrah dulu kemudian haji. Yang kedua ifrat, kemudian haji baru umrah. Yang ketiga qiran, yang tadi tamattu, umrah dulu kemudian haji. Yang kedua ifrat, haji dulu kemudian umrah. Yang ketiga, kedua-duanya digabungkan menjadi satu. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Aku perkenankan seruanmu ya Allah dengan melaksanakan haji dan umrah. Selesai. 2 dalam 1. 1 kali tawaf, 1 kali sa'i, 1 kali tahallul. Selesai, senang dan gugur kedua-duanya. Jadi semuanya sepakat, ulama sepakat, sahabat sepakat, generasi berikutnya pun juga sepakat. Ketiga pilihan tadi itu boleh kita pilih salah satunya. Terserah kita nak pilih yang mana satu. Tapi yang jadi masalah sekarang, mana yang lebih afdal? Oke, coba dengan mana yang lebih afdal. Supaya jangan sampai kita berpahaman kalau seandainya tidak seperti ini berarti salah. Kalau seandainya tidak semacam itu berarti keliru. Kalau beda pandangan dengan aku berarti ada sesat. Itu tidak betul falsafat yang seperti itu. Ulama sepakat mengatakan kebenaran itu kadang-kadang muta'adid, berbilang-bilang. Yang itu betul, yang ini betul, yang itu pun juga betul. Kenapa? Sebab satu persatu daripada perbedaan pendapat yang berbeda-beda tadi itu mempunyai argumentasi, dalil, taklil yang benar dan sahih. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau menurut saya afdalnya tamattu. Sebab kenapa? Sebab tamattu itu pernah direncanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi kita melaksanakan sa'i. Lawis taqabbaltu min amri mastadbartu. Seandainya aku dapat kembali ke belakang, niscayalah aku akan melaksanakan haji tamattu. Kata ulama Hanafiyah yang paling afdal itu qiran, sebab Nabi kita pada akhirnya melaksanakan haji qiran. Kenapa? Sebab pada masa perjalanan malaikat Jibril turun dan memerintahkan kepada baginda untuk menambahkan niat umrah ke dalam haji. Niat yang pertama haji, kemudian digabungkan dengan umrah. Berarti Nabi kita menjadi haji qiran. Kata Imam Syafi'i, maaf,
Maaf Tuan Guru, saya tidak boleh sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Saya tidak sependapat dengan kalian. Saya punya pandangan sendiri. Pilihan Rasul yang pertama apa dulu? Pada waktu Nabi kita sampai di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu bukan kota. Dzulhulaifah itu bukan tempat tujuan. Sehingga nanti datang lagi satu mujtahid yang tidak selayaknya disebut mujtahid. Untuk dikatakan pakar pun belum pakar lagi, membuat ijtihad baru. Jumpa hadis tapi tidak mengerti, jumpa hadis tapi merasa lebih alim daripada ulama. Itu penyakit. Itu diantara daripada penyakit yang merebak, yang menimpa sebagian daripada orang-orang yang belajar hadis yang tidak paham, tidak bertalaki hadis daripada ulama-ulama ahli fikih. Ulama mengatakan kullu sahibi hadisin, tiap orang yang belajar hadis tidak mempunyai imam dalam bidang ilmu fikih, bahwa dhal, dia akan sesat dan menyesatkan. Kenapa? Sebab di antara daripada fatwa yang menyesatkan baru-baru ini, pandangannya masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook, penggemarnya ramai. Maka akibat dan kesan buruknya menjerumuskan sekian pemuda-pemudi kita mondar-mandir. Jarak ukuran daripada Sungai Buloh ke Bukit Beruntong, Bukit Beruntong menuju Bukit Jeluntung, menuju daripada Shah Alam menuju Jeluntung, daripada Jeluntung mungkin menuju Sauzana Utama, dari Sauzana Utama menuju Rawang, dari Rawang menuju Hospital Sungai Buloh. Dah kasar di situ 2 rakaat. Itu fatwa baru sekarang ini dan merebak. Anak-anak mahasiswa, orang-orang yang memang malas sembahyang, begitu dapat fatwa pandangan semacam itu, alhamdulillah, rupa-rupanya agama ini mudah. Tidak seperti kata tutu guru lama. Tutu guru lama mengatakan tak boleh kasar jamak kecuali kalau jarak yang ditempuh itu 2 marhalah. Seperti daripada sini sampai ke Ipoh misalnya, dari sini daripada Kedah sampai ke Pulau Pinang, ataupun juga dari sini musafir ke Pidi. Kalau Senawang masih belum cukup, kalau Melaka masih belum cukup, dari sini ke mana Johor baru tuh jelas pasti hitungannya cukup. Rupa-rupanya tutu guru itu tak reti. Kena tutu guru itu baca fikih saja, baca fikih pula fikih bahasa Melayu yang ditulis oleh Syekh Daud Patani, yang ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Pelembani. Ini pakar hadis yang datang daripada Jordan memfatwakan, Nabi kita kasar. Di Madinah Nabi kita sembahyang 4 rakaat. Pada waktu Nabi kita sampai ke Dzulhulaifah, Nabi kita sembahyang 2 rakaat. Dzulhulaifah bukan tempat tujuan beliau, tempat transit R&R untuk menuju tanah suci Mekah pada saat ketika itu. Itulah kena tidak berguru. Guru saja, pembimbing tesis 1 orang saja, yang memperdebatkan 2 orang itu saja gurunya. Mana boleh akan mendapatkan panduan dan bimbingan petunjuk yang benar saat ketika dengan kita beristihad sendiri. Pertanyaan yang pertama, siapa kita terlebih dahulu? Kembali, Masya Allah, Tabarakallah, 3 pandangan yang berbeda tadi itu. 1 yang mengatakan kiraan lebih afdal, 2 yang mengatakan ifrad lebih afdal, 3 mengatakan tamattu lebih afdal. Ada tadi kalangan ulama kita yang saling salah menyalahkan. Debat silahkan saja, tapi yang pertama tulus ikhlas karena Allah, bukan untuk kepentingan tetal, bukan kepentingan pangkat, bukan kepentingan individu. Tulus ikhlas untuk menegakkan hukum dan juga untuk memperkatakan yang hak di hadapan sesiapapun, dimanapun, kapan-kapanpun. Hukum tidak boleh dirubah dan begitulah dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua, jangan sampai dengan kita terlampau percaya diri sehingga kita merasa kita senantiasa selalu berada pada posisi yang betul. Itu kalau penyakit itu ada pada diri kita tidak bakalan mau menerima pandangan yang berbeda, tidak akan mau aku dengan pandangan-pandangan daripada orang lain yang belum tentu pendirian dan pandangan kita tadi itu betul, yang mungkin saja justru pendapat mereka yang benar dan kita berada pada posisi yang salah. Jadi diantara daripada ada perdebatan, tidak boleh dengan kita
yakin seyakin-yakinnya bahwa kita berada pada posisi yang betul. Memang kita merasa betul atas argumentasi yang kita baca, yang kita pelajari. Tapi kita tahu dulu tak dengan argumentasi dan juga dengan dalil dan taklil daripada orang yang berbeda pandangan dengan kita. Timbul permasalahan. Kembali kepada kejadian tadi itu. Macam mana dengan imam yang empat. Abu Hanifah Nu'man, Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai berbeda pendapat kepada 3 kumpulan pendapat. Yang mengatakan ifrat, yang mengatakan qiran, yang mengatakan tamattu. Sedangkan Nabi kita melaksanakan haji 1 kali saja. Apakah Nabi kita pergi haji seperti jamaah umrah, jamaah haji zaman kita sekarang? Tahun 2011 pergi, 2012 pergi, 2013 mati. Selepas pelaksanaan ibadah haji, tak. Nabi kita selepas melaksanakan Hajjatul Wada, hanya dalam 83 hari saja Nabi kita wafat meninggal dunia. Berarti sudah tidak ada haji kedua, ketiga, keempat dan yang seterusnya. Nah, rupa-rupanya kita tanya kepada satu persatu, jangan dituduh. Hei Syafi'i, kamu tidak paham, kamu tidak baca hadis. Jangan malu kalau sampai dengan kita menuding jari, menuduh mereka dengan tuduhan yang semacam itu. Dan ini yang berlaku di kalangan Salafi dan Wahabi saat ketika dengan mereka membantai pandangan-pandangan ulama-ulama kita dahulu, yang seolah-olahnya tidak ada orang alim, tidak ada yang paham, tidak ada yang pernah mengaji hadis, belajar hadis, hukum hakam, mengerti tentang agama, melainkan hanya mereka-mereka saja. Sehingga dengan begitu mudah. Kenapa? Karena lupa diri, lupa daratan. Dalam satu ungkapan kata-kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang mengenali tentang diri pribadi dia sendiri. Tanya terlebih dahulu, kenapa Tuan Guru dengan Imam Abu Hanifah Nu'man mengatakan kira lebih afdal? Jadi kata beliau, tidakkah yang paling afdal itu yang berlaku dalam pelaksanaan haji yang dilaksanakan oleh baginda Nabi? Betul? Oke. Kalau betul, apa haji yang Nabi kita laksanakan? Kiran kan? Iya betul. Jadi dengan baginda Nabi pada waktu melaksanakan haji, Nabi kita melaksanakan haji kiran. Jadi tanya kembali kepada Imam Syafi'i, ya Imam, Tuan Guru, kenapa Imam Syafi'i berpandangan haji ifrat lebih afdal? Kata Imam Syafi'i, baca hadis. Awak ngaji kan? Ngaji. Oke. Lihat perjalanan hadis macam mana? Pada waktu Nabi kita sampai ke Dzulhulaifah, maka pada hari itu Nabi kita mengenakan niat haji sahaja, namanya haji ifrat. Itu pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara umrah yang tengah jalan yang digabungkan ke dalam haji tadi itu hanya sekat untuk memperjelaskan, untuk menjelaskan kepada umat, boleh saja dengan kita menggabungkan kedua-duanya lebih mudah dan juga lebih nyaman dan juga lebih cepat. Tapi tetap yang afdalnya itu adalah dengan haji ifrat. Kenapa? Sebab itu pilihan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah paham. Kita pun ulama Syafi'iyah atau juga dengan pengikut mata Imam Syafi'i terasa lega rasanya. Alhamdulillah kita pada posisi yang betul. Tanya kembali kepada ulama Hanabilah yang mengatakan tamattu lebih afdal. Dan jamaah kita yang walaupun imam kita mengatakan ifrat lebih afdal, tapi kebanyakan orang Melayu haji tamattu. Senang cukur itu, cukur ini, tarik itu, tarik ini. Senang kita berbelanja ke pasar, senang kita ziarah melawat ke Jeddah, senang kita mandi, leluasa dengan shampoo, gosok, bersih kepala kita, apalagi kalau musim panas. Musim panas, bukan lagi 3 kali sehari, kadang-kadang saban jam kita mandi. Kalau dalam keadaan ihram, nak buat lagu mana? Kita ada azan, kata ada. Atau belum lagi kah? Sudah. Rasa-rasa sudah masuk waktu Isya. Kita break dulu. Sudah. Udah lewat dah. Hah? Dah lebih. Nah itulah. Kita selamat ada biasa ada yang cik.
Adzanlah dulu, adzan dulu. Baru kita sambung. Dan selepas adzan kita terus. Kemudian saya sebutkan teruskan kuliah dan nanti kita simpulkan. Pas itu kalau ada sembarang soalan diajukan. Nak bertanya silakan saja. Nak memprotes dipersilakan. Nak komplain dipersilakan. Nak menyalahkan pun juga dipersilakan. Bebas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadilata wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'as maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Di antara daripada kejadian-kejadian yang berlaku yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mujtahid. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dan waktu yang berbeda-beda. Pernah Nabi kita berwudu
basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, kedua belah kaki pun juga 3 kali. Pada suatu ketika Nabi kita mengambil air wudhu 2 kali, semuanya disapu dan dibasuh 2 kali. Pernah juga Nabi kita berwudhu sekali, semuanya 1 kali. Dan itu diriwayatkan dalam beberapa buah hadis. Pernah juga Nabi kita berwudhu dengan membasuh dan menyapu anggota 4 itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang Nabi kita basuh 3 kali, ada juga yang 2 kali, ada cuma hanya 1 kali. Jadi kalau seandainya ada di kalangan kita yang membaca salah satu daripada riwayat tadi itu terus berwudu, cara Nabi kita berwudu, apakah kira-kira tersalah kalau kita berwudu semacam itu tidak sebagaimana orang ramai yang dengan kita berwudunya basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala sapu 3 kali, dan kedua belah kaki hanya sepakat dan kedua belah kaki juga kita basuh 3 kali. Sementara dari riwayat muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 1 kali saja. Kedua belah kaki kembali 3. 2 riwayat. Riwayat yang 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Silakan saja. Kalau kebetulan azan sudah berkumandang, ternyata setelah kita selidiki, azan maghrib tadi itu dikumandangkan pada pukul 8.30. Tadi jangkaan waktu kita akan sampai ke sini pada pukul 8.20. Kalau ikut jalur tol, kita bukan jalan tol, ikut jalan kampung, jalan hutan, jalan orang asli. Dari JB turun, tidak ambil jalan Pahang, ambil jalan dalam, masuk jalan Gombak, jalan lama. 6 buah biji kereta, depan sekali yang paling lambat. Nah, bagaimana? Jalan kita tidak boleh potong. Boleh potong kalau kereta kita boleh terbang. Memang kita beda mazhab atau beda jenis kereta. Yang ini CRP, yang itu Alza, yang itu Stima, yang itu entah apa lagi tadi itu. Macam-macam mazhabnya berbeda-beda jenis kendaraannya. Tapi jalannya sama, mau tidak mau, macam manapun kendaraannya, jenis apapun kendaraannya, mazhabnya sama. Terpaksa harus jalan ikut. Nak potong ada kereta daripada hadapan. Antara 2 pilihan. Ya ima sampai ke Sozana Utama dengan aman dan selamat, atau sampai ke hospital Sungai Buloh. Akhirnya terpaksa kita memilih jalan yang sampai ke Sozana Utama dengan selamat. Itu cerita jadi terlambat. Kembali kepada cerita kita tadi itu. Nah, jadi siapa yang salah? Semuanya betul. Adzan berkumandang pada pukul 8.30. Kenapa? Tuh bila tertidur. Tosia sakit. Tuan imam berhalangan uzur. Akhirnya karena tuh bila tadi itu terlambat datang ke masjid, adzan, lagu adzan sebagaimana biasa kita tidak boleh cang. Yang kita bergantung waktu dengan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok jam udah 8.30. Tinggal 10 menit saja lagi daripada waktu maghrib. Dalam kondisi semacam itu kita tidak lagi basuh muka 3 kali, muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kiri kanan sekali kanan 1 kali, kiri 1 kali, tak payah pakai jubah, asalkan sudah pakai baju kamis dan langsung saja lagi. Jangan lilit sorban, lambat. Jangan ambil siwak, lambat. Jangan ambil sejadah, lambat. Kalau perlu dikarenakan kena tinggal 5 menit saja lagi berakhir waktu subuh, sedangkan kita dalam keadaan mandi junub, alhamdulillah rumah kita ada kolam. Jangan mandi gaya sunnah sebagaimana kita mandi. Bros gigi dulu, basuh hadapan, mulakan dari sebelah kanan, sebelah kiri, juruskan air daripada kepala dan pada seluruh anggota tubuh. Itu yang macam itu kalau waktu masih panjang. Bagi waktu 5 menit, terjun ke dalam kolam, sengaja ku mandi untuk mengangkat hadas janabah. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar lillahi ta'ala, keluar. Karena tadi kita pakai kain yang tebal, hadap kiblat, Allahu Akbar, langsung sembahyang. Macam itu idealnya.
Kenapa? Sebab kalau seandainya kita penatik dengan keadaan yang tadi itu, maka sembahyang kita akan kita laksanakan di luar waktu. Agama kita agama yang fleksibel, memberikan kemudahan, murunah. Jadi kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tak seronok aku tidak merasa beruntung dan juga tidak merasa bahagia kalau seandainya para sahabat-sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat. Oleh sebahagian katanya hadis yang bunyinya ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku itu adalah rahmah. Kalau macam tuh ikhtilaf itu adalah rahmah, perbedaan pendapat itu adalah rahmah, berarti kesatuan umat itu maknanya adab. Itu tidak paham, itu tidak mengerti. Kalau pada waktu kita berbeda saja rahmah, apalagi kalau pada waktu kita bersatu padu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dan janganlah sekali-kali dengan kalian berpecah belah. Wala tafarraqu. Artinya jangan berpecah belah, bukan jangan berbeda pendapat. Kalau saja berbeda pendapat, wala takhtalifu. Al-Quran punya wala tafarraqu, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan pedoman agama, dan jangan berpecah belah. Yang tidak boleh itu berpecah belah, bukan berbeda pendapat. Kalau seandainya harus sama pendapatnya, makanannya, pakaiannya, lenguh kita. Saban hari canai ikut mazhab Tuan Imam. Minta maaf Tuan Imam, perut saya ini bukan perut canai, perut saya ini perut nasi kerabu. Perut saya ini nasi lemak. Saya terbiasa subuh makan nasi lemak, tak lalu kalau makan roti canai. Kata Tuan Imam, ini ijtihad yang baru, ijtihad yang betul, dan kalian harus ikut aku. Musibah kalau seandainya ada orang yang berpendirian seperti itu. Jadi mereka maunya 4 mazhab itu ikut mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang paling pelik sekali dengan Syekh Al-Albani atau juga dengan ulama-ulama yang mengharamkan taklid. Ulama yang mengharamkan taklid, kita tidak boleh bertaklid. Kenapa ikut mazhab Imam Syafi'i? Kenapa ikut mazhab Imam Hanafi? Kenapa ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Kenapa ikut mazhab Imam Malik? Sedangkan agama itu satu, kiblatnya satu, Allah satu, Maha Esa, Nabinya satu, Qur'annya satu. Tapi kenapa ada 4 mazhab? Jadi mereka maunya kita tuh dengan aliran yang sama, satu mazhab saja. Tidak boleh berbeda-beda pandangan, tidak boleh berbeda-beda pendapat. Diperli kalau sampai dengan kita bertaklid dengan pendapat daripada ulama. Tapi dalam waktu yang sama kepada kita diharamkan untuk bertaklid. Kepada kita diwajibkan untuk beristihad dan diharamkan bertaklid. Tapi dalam waktu yang sama mereka inginkan dan mereka wajibkan agar kita bertaklid dengan mereka. Kan aneh enggak? Itu namanya aneh bin ajaib bin pelik. Mengharamkan kepada orang ramai untuk bertaklid. Ambil Al-Quran, baca. Ambil hadis, baca. Jangankan beristihad untuk menuju atau juga untuk memastikan tentang hukum hakam. Berijtihad tentang jalanan pun kadang-kadang tersalah. Yang walaupun dengan panduan GPS. Kadang-kadang GPS pun juga nyanyok. Itu sudah ada mazhab. Kadang-kadang nyanyok juga dia. Apalagi kalau GPS ada, baca tariti, tahu tidak. Memanglah tuh di hospital-hospital ataupun juga di farmasi-farmasi macam-macam jenis obat. Silakan saja beli untuk apa saja. Beli, tengok, baca. Untuk sakit kepala ambil, untuk sakit gigi ambil. Jangan rujuk pakar spesialis, kita langsung gunakan nama-nama obat yang dijual di farmasi-farmasi. Akibatnya macam mana? 3 hari kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena nak jadi pakar spesialis, nak jadi mustahid. Jadi itu satu perkara yang aneh. Diharamkan taklid kepada orang ramai,
Tapi dalam waktu yang sama memaksakan orang ramai harus bertaklid dengan dia. Siapa dia tadi itu? Ini perlu dipertanyakan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi dalam kondisi semacam mana kita ceritakan tadi itu, agama kita memberikan kemudahan. Cukup sapu muka, basuh muka sekali, kanan sekali, kiri sekali, kepala sekali. Begitulah dengan kedua belah kaki. Yang satu lagi berwudu 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali. Yang ketiga 3 kali, 3 kali, 3 kali. Semuanya oke. Kenapa? Sebab setelah kita kaji dan juga setelah kita selidiki, ternyata masing-masing masih berada pada jalur yang betul. Terpulang Tuan Haji jangan sampai menyalahkan saya kalau padaku saya sampai ke Mekah tanpa menggunakan pesawat-pesawat yang ada di Malaysia. Jangan sampai berpandangan seandainya kamu tidak naik Asia atau tidak naik Mas atau tidak naik Saudi atau tidak naik Emirat atau tidak naik SKO atau tidak naik Etihad berarti kamu sesat. Enggak, masih banyak lagi penerbangan yang lain. Sebab saya tidak naik daripada KLII, saya bertolak daripada Mesir, saya naik Egypt daripada Mesir. Yang penting kita berjumpa di Madinah dengan aman dan selamat. Macam itu juga perbedaan pendapat, asalkan masing-masing menggunakan jalur yang sehat. Jadi suatu perkara di penemuan atau juga penyelidikan daripada ulama-ulama yang memang betul-betul pakar. Ini masalah hukum. Ini dalil. Ini hadis. Ini mangsu'ah hadisiyah. Ini masalah tabarakah satu hadis, juga satu desket, atau juga satu yang kecil tuh sebut satu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, menyimpan tidak kurang daripada dalam sekian ribu macam kitab mangsu'ah hadisiyah. Ataupun juga Al-Maktabah Syamilah, maktabah perpustakaan lengkap, semua macam kitab ada di situ. Begitu tengok Imam Syafi'i menyatakan hukumnya haram atau menyatakan hukumnya makruh, maka pendapat Imam Syafi'i tadi itu mereka kaji dengan dalil-dalil yang mereka miliki, hadis-hadis yang terkumpul, dalil-dalil yang terkumpul, kemudian juga dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya tidak ada dalam ayat, hadis-hadisnya tidak ada dalam hadis. Buka kitab hadis mausu'ah, kutub maktabah syamilah, kumpulan hadis-hadis Rasulullah yang dicetak, yang dalam bentuk tulisan, ternyata tidak ada satu dalil pun yang membuktikan bahwasanya perkara itu haram. Langsung diserang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tersalah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hadis yang ada dengan kita sekarang ini masih belum sampai dalam 1/10 hadis yang beredar di zaman dahulu. Jadi kadang-kadang mereka berhujah dengan dalil yang dengan kita tidak temukan dalilnya di dalam kitab-kitabnya tadi itu. Kita jangankan dalil-dalil yang ada dalam otak ingatan mereka, dengan dalil-dalil yang ada dengan kita sekarang ini pun ternyata kita masih belum mampu lagi untuk memasukkannya ke dalam otak. Hanya masuk dalam harddisk, hanya masuk dalam peralatan komunikasi, itu masih dalam bentuk, masih dalam bahan mentah. Sementara dengan mereka, ini pernyataan daripada Imam Ibnu Taimiyah sendiri, hadis-hadis yang beredar, yang diamalkan, yang tersimpan di dalam ingatan para salafun saleh dalam 10-100 kali ganda lebih banyak daripada hadis-hadis yang beredar di zaman kita sekarang. Oh macam tuh. Jadi perumpamannya seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi dengan kita terasa pelik. Macam mana dengan seseorang itu boleh hidup sedangkan dia tidak makan nasi, dia tidak makan roti, dia tidak makan cane, dia tidak makan cepati. Iyalah, memangnya menurut awak itu seseorang itu boleh hidup kalau makan nasi, makan gandum, makan roti, makan cane, mungkin makan cepati, mungkin makanannya lambati. Makan lambati hidup juga. Mungkin dia makan jagung. Nah begitulah dalil daripada ulama kita dahulu.
Saat ketika kita tidak temukan dalil daripada pendapat mereka tadi itu di dalam hadis-hadis yang ada dengan kita sekarang ini, itu tidak berarti mereka tidak mempunyai dalil daripada hadis. Sepatutnya kita yang malu di saat dengan kita tidak mampu untuk menemukan dalil dan hujah yang diambil asal oleh ulama-ulama kita dahulu. Misalnya tentang Nabi kita dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Oleh dokter tadi itu, hadis itu dibantai ataupun juga ditarjih dengan tesesnya yang menyatakan bahwasanya hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah dilahirkan dalam keadaan berkhitan itu tidak betul. Hanya satu ulama saja yang mengatakan hadis itu kuat, Al-Imam Al-Maqdisi. Sepatutnya dia merasa segan dan malu dengan Imam Al-Maqdisi yang tidak mempunyai gelaran doktor, pada waktu beliau mengatakan hadis itu kuat, sehingga tersemat dalam benak ingatan orang ramai pada waktu Nabi kita dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Oleh yang lain dikatakan hadisnya dhaif dan lain sebagainya. Sebagaimana saya katakan tadi, kalaulah dengan kita tidak temukan dalil yang membuktikan tentang perkara yang dibahas dan yang diangkat oleh mereka, itu tidak berarti tidak ada dalil. Kenapa? Sebab dalil-dalil yang ada dalam ingatan ulama-ulama salaf yang tersimpan dalam hafalan mereka itu lebih banyak daripada dalil-dalil hadis yang ada di zaman kita sekarang. Gambaran secara sederhana, kitab Sahih Bukhari ada terdapat dalam 8.000 buah hadis. Dalam kitab Sunan Tirmizi lebih kurang dalam 5 ribuan. Musnad Imam Ahmad lebih kurang dalam 30 ribuan. Kitab hadis yang paling besar di zaman kita sekarang jumlah hadisnya 45.000 buah hadis. Itu di dalam kitab Kanzul Ummal. Imam Imam Al-Bukhari saja hafal hadis tidak kurang daripada dalam 600.000 buah hadis. Kitab yang paling besar dengan kita tadi itu baru ada dalam 45.000 saja. Mana 45.000 dengan 600.000 buah hadis? Berapa persen, Bang? 45.000 dengan 600.000? Tak sampai 10%. Tidak sampai 10%. Imam Ahmad hampir 1 juta hadis. Begitu ceritanya. Husnuzan. Jadi Al-Imam An-Nawawi tadi baru saya baca di dalam kitab Tahdhibul Asma'i was Sifat, Tahdhibul Asma'i wal Lughat menyatakan ulama-ulama kamu itu khususnya di kalangan salafun saleh itu sama kemuliaan mereka, kedudukan mereka itu seperti kedua ibu bapa Anda sendiri. Hormat kita kepada mereka, ta'zim kita kepada mereka, penghargaan kita kepada mereka. Kenapa? Satu, selain daripada keilmuan yang menonjol, juga dengan ketakwaannya, kewaraannya, kezuhutannya, ibadahnya, yang kalau seandainya dengan kita nak membanding-bandingkan dengan mereka, kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi betullah pernyataan daripada Imam Yusuf Al-Firabri rahimahullahu ta'ala, murid kepada Imam Bukhari yang sering bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melihat Al-Imam Al-Bukhari mengipasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerbangkan nyamuk dan lalat yang nak hinggap kepada baginda Nabi. Begitu ditanyakan apa maksudnya, kalau mimpi Anda itu betul, itu berarti Imam Bukhari lah yang akan memfilter, yang akan menapis, yang akan membenihkan dan membersihkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang lekat, daripada hadis-hadis palsu dan juga daripada hadis-hadis maudhu. Masyaallah tabarakallah. Jadi kata Imam Al-Firabri, seronoknya kalau seandainya aku ini menjadi satu helai bulu dada di dada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seronoknya kalau aku ini menjadi satu helai bulu dada. Itu hormatnya luar biasa kepada seorang ulama. Kita sekarang Masya Allah tabarakallah baru digelar, semalam tuh mendapatkan gelar, selesai dengan BI-nya, dengan MI-nya, atau diberikan gelar datu, atau diberikan jabatan dan yang seumpamanya. Jabatan itu tidak mutlak karena keilmuan. Kadang-kadang jabatan itu kita boleh dapat karena duit.
Kadang-kadang bagaimana kita tak dapat jawatan, yang bagi jawatan itu adalah tuan kita, pak saudara kita, atau juga salah satu daripada karib kerabat kita. Akhirnya kita boleh dapat jawatan. Bagaimana sampai boleh jadi imam besar? Ya Allah, bagaimana tak boleh? Sebab yang menjadi menteri besar di masjid di kawasan situ adalah pak saudaranya, atau juga orang tuanya. Wajar-wajar saja menantu jadi setiausaha atau juga dengan menantu langsung menjadi ketua pengarah. Selidik punya selidik, ternyata bapaknya yang punya perusahaan. Wajar. Apakah kena kelayakannya? Belum tentu. Maka begitulah juga hakikat yang sebenarnya. Maka pada saat dengan kita diberikan suatu amanah oleh umat, jangan sampai terpedaya, mabuk kepayang, lupa daratan, sehingga dengan jawatan tadi itu sewenang-wenangnya menyalahkan, memberi, dan juga mengutuk ulama-ulama kita dahulu. Seumpama Al-Imam As-Suyuti pada beberapa waktu yang lalu malam, bukan beberapa waktu, hari Jumat yang lepas, khutbah di Selangor semuanya tentang tabayun, ya kan? Baca tabayun, tabayun, masya Allah tabarakallah, tabayun. Saya tak baca, cuman tajuknya saja saya tengok tabayun. Diinformasikan Syekh nanti tajuk tentang tabayun. Saya pun tak baca teks khutbah itu macam mana isinya dan apa yang diceritakan. Jadi dalam perdebatan kita berani mengutuk umat. Berapa ramai yang hadir pada malam hari ini? Malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanyakan tabayun dulu. Ini masjid mengamalkan baca Yasin pada malam Jumat. Dari mana asal muasalnya? Daripada tuan, Pak Teh, Mak Teh, Mak Tam, Pak Tam, Panjau, Pak Ru, dan lain sebagainya semuanya. Dari generasi kepada generasi, daripada generasi kepada generasi. Mungkin sampai juga pada zaman Syekh Abdul Samad Al-Pelimbani, atau dengan Syekh Daud Patani, atau juga kalau di Kalimantan sampai pada zaman Syekh Arsyad Al-Banjari. Orang ramai baca Yasin pada malam Jumat. Kenapa mereka tidak gunakan bahasa tabayun sebelum menyesatkan dan menyalahkan mereka yang baca Yasin pada malam hari itu? Takkan gara-gara kena baca Yasin umat dikatakan sesat, gara-gara kunut sesat, gara-gara tahlil sesat, gara-gara maulidar Rasul sesat. Kenapa tidak tabayun terlebih dahulu? Semurah itu ke marwah umat, semurah itu ke marwah para alim ulama. Tanya dulu, sepatutnya sebelum buat penyataan masuk dalam WhatsApp atau dalam Facebook, sebelum menulis dalam akhbar, pikir terlebih dahulu. Pelik juga masyarakat kita di Malaysia, hampir se-Malaysiaan dengan datu-datu mubinya pada malam Jumat mereka baca Yasin. Kira-kira mana dalilnya? Jadi kalau seandainya Anda tidak temukan dalilnya, jangan curiga terlebih dahulu, tapi justru dengan kita tanyakan, atau juga dengan kita kaji selidik, tabayun kepada ulama bukan kepada orang awam. Jangan pakar rujukannya itu pelot, jangan pakar rujukannya yang tak selesai setadinya, tapi pakar rujuk kita tuh kepada ulama hadis yang memang betul-betul layak untuk diberikan gelaran sebagai ulama hadis. Yang pelik, ada dengan sebagian baru saja membabitkan diri dalam bidang hadis, tidak diberikan gelar sebagai Syekhul Hadis. Syekhul Hadis itu seperti Maulana Syekh Zakaria Al-Ansari, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, pengarang kitab Fadailul A'mal, pengarang kitab Aujazul Masalik 15 jilid besar seperti ini. Untuk tajuk kitab Sahih Bukhari saja beliau tuliskan kitab 4 jilid besar. Untuk tajuknya saja, topik-topiknya saja, itu patut. Ini ya Allah ya Arhamar Rahimin, belum hafal apa-apa lagi sudah dikatakan pakar hadis. Itu yang mengelirukan umat, yang sehingga umat jadi keliru, mereka pun juga jadi keliru karena terperangkap dengan perasaan dan juga dengan jolokan.
dan juga dengan gelaran yang diberikan kepada mereka. Setelah kita buka, ada dalil di dalam kitab Syu'abil Imam lil Imam Al-Baihaqi tentang keutamaan kita membaca atau tuntutan atau anjuran kita membaca Yasin dengan surah Ad-Dukhan pada malam Jumat. Maka dengan ustub atau juga dengan cara tabayun tadi itu, sebelum kita menyalahkan juga sebelum kita memperli umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kaji selidik terlebih dahulu. Jangan kaji selidik antara sesama kalian, sebab kalian itu dengan metode yang sama dan juga dengan style dan cara yang sama, dengan aliran yang sama, harus dengan kalian mempertanyakan perkara-perkara seperti itu kepada orang-orang dan ulama-ulama yang berbeda pandangan dengan kalian. Insya Allah akan mendapatkan pencerahan dan bimbingan yang sebenarnya. Satu, ikhlas karena Allah hanya semata-mata untuk kebenaran. Kemudian yang kedua, jangan sampai merasa kebenaran itu senantiasa selalu dengan kita. Tiap kali aku mengadakan perdebatan kata Imam Syafi'i, aku berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah bagikan bimbingan dan petunjuk kepadanya sehingga dia menang, dan Allah perlihatkan kebenaran kepadanya. Jadi Imam Syafi'i kalau pada waktu akan berdebat memohon dan meminta kepada Allah agar kebenaran itu senantiasa menyertai lawan. Sehingga kalau pada itu dia betul, aku akan ikut. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan dia kalah ya Allah. Itu doa kita. Tapi Imam Syafi'i walaupun berdoa macam itu, berdoa agar Allah berikan taufik hidayah dan berikan kebenaran meluncur daripada mulutnya, tetap saja siapapun yang beliau debat mesti kalah. Kata Imam Syafi'i, satu saja yang mengalahkan aku. Kalau aku berdebat dengan orang pintar, cerdik, pandai, seperti apapun pintar dan cerdasnya, mesti dia akan kalah. Yang mampu mengalahkan saya, kalau pada waktu aku berdebat dengan orang bodoh, maka justru aku yang dikalahkannya. Seperti itu. Imam Syafi'i pada waktu berdebat dengan Muhammad bin Hasan itu sampai terungkai, terbuka butang-butang baju Muhammad bin Hasan. Jadi selepas Imam Syafi'i kalahkan beliau dalam perdebatan, oke, kata Imam Syafi'i, sekarang kita tukar balik. Kamu ambil pendapat aku dengan dalil-dalil hujah-hujah yang aku gunakan tadi itu, dan aku akan ambil pendapat kamu, dan aku akan berdebat kembali. Debat, kalah. Imam Muhammad bin Hasan kalah, Imam Syafi'i menang. Oke, kata Imam Syafi'i, sekarang kita bertukar. Kamu ambil pendapat aku dengan dalil-dalilku, aku akan ambil pendapat Anda. Debat lagi, debat, kalah lagi. Jadi Muhammad bin Hasan pun juga jadi bingung. Pada waktu aku beda pendapat dengan kamu, aku kalah. Dan pada waktu aku mengambil pendapatmu dan kamu mengambil pendapatmu dan kau debat kembali, aku pun juga aku tetap kalah. Itu kehebatan Imam Syafi'i dalam berdebat. Tulus ikhlas karena Allah yang pertama, hormat menghormati yang kedua. Kalau tadi kita sampai kepada tahap yang masing-masing mempunyai dalil. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi, fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Jadi ditambolalah sama mereka. Dengar dulu. Kan kalian yang mengatakan itu bid'ah dalalah, perayaan Maulid itu sebab karena Nabi kita tidak pernah merayakannya, atas alasan para sahabat tidak pernah merayakan, dan juga dengan pertanyaan mereka yang memperli, apakah Maulid Rasul itu ibadah atau tidak? Kalau dia memang ibadah, kenapa Nabi kita tidak pernah buat? Kenapa para sahabat Nabi kita tidak pernah buat? Kalau itu bukan ibadah, kenapa dengan kalian mereka-reka itu sebagai ibadah yang ada gejaran pahalanya? Sepertinya dengan dalil begitu tadi kita sudah terperangkap. Tidak. Kita ada dalil, kita ada alasan, kita ada ulama, kita ada mazhab, dan juga kita ada sudut pandang yang berbeda dengan mereka. Apa problemnya kalau kita akur? Ya kalau pada itu dengan kita sesama kita tak nak merayakan Maulid Rasul, tak ada masalah.
Tapi kalau pada itu datang kerajaan mengadakan perayaan Maulid Rasul, hadirlah di situ. Anda beranggapan mengangkat kedua belah tangan itu bid'ah pada waktu berdoa. Apa salahnya kalau kita angkat kedua belah tangan pada waktu kita berdoa? Sebab dalil yang menyunatkan mengangkat tangan itu hampir mutawatir. Hanya yang terdapat khilaf menyapu muka selepas berdoa. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hadisnya hasan. Nak sapu tanah sapu tak ada masalah. Berlapang dada apa masalahnya? Ya Allah, ana minta maaf, ana tak makan petai. Ana kalau jering tak apa, tapi petai ana tak makan. Akurlah, tak masalah, silakan saja. Tak mesti kita harus sama. Penumpang belakang kena ikut pemandu. Kita hari ini semuanya makan udang masak dengan masak petai atau petai udang atau apalah bahasanya. Ikut semuanya. Belakang. Makan petai itu makruh. Misalnya jering makruh, belacan makruh. Aku tak nak jenis-jenis makanan yang macam tuh. Yang ini minta sambal budu. Ikut mazhab dia, makan dia. Tuh petai, makan aja. Jering, makan aja. Belacan, makan aja. Yang penting jangan tidak makan. Nanti sakit. Selalu kita kalau macam itu. Coba kalau semuanya dipaksakan harus makan petai, atau juga makan apa namanya sambal belacan. Sambal belacan bukan semua orang lalu. Ada sebagian orang tak lalu maka sambal belacan. Tapi kalau kita tidak sah sambal kalau tidak ada belacan. Itu rukun yang pertamanya. Nah, seperti itulah kita juga dalam masalah hukum hakam. Dengan tidak menyamakannya kita masuk di sini masing-masing ada argumentasi, masing-masing ada dalil di mana wahyu tidak pernah diturunkan Allah kepada mereka atau juga kepada kita. Kalau mereka yang punya pandangan berarti benar, kalau kita yang punya pandangan berarti salah. Tidak ada istilah semacam itu. Jadi kata Imam Abu Hanifah an-Nu'man, ra'yi sawabun wa yahtamilul khata wa ra'yuka khata'un wa yahtamilus shawaba. Pendapatku ini betul tapi mungkin saja salah. Pendapat Anda itu salah tapi mungkin saja benar. Maka dengan demikian kita boleh berlapang dada dengan saudara-saudara kita di Malaysia. Kamu selapi ekstrim dengan pendapatmu silahkan saja. Tapi kamu jangan menyalahkan pendirian aku. Kamu Wahabi silahkan saja. Tak nak kunut, tak nak tahlil, tak nak baca sin, tak sapu muka. Tapi jangan ambil mikrofon sampai tarik daripada tuan imam, sampai ditumpuk orang kena berzikir nyaring. Kamu punya pandangan tapi tidak boleh paksakan orang lain seperti pandangan kamu. Dan ini berlaku. Betul tak tahu? Tahu. Bacalah. Macam mana tuan imam kena tumbuk? Gara-gara hanya berbeda pendapat saja. Kalau kita ada tetel, kalau kita ada keilmuan yang luas, tentu kita lebih terbuka dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Beda pandangan dengan kita berarti itu bawa ajaran Sausan. Siapa yang mengatakan semacam itu? Mana tabayunnya? Tak akan Namrus lebih bijak daripada kita-kita. Namrus saat ketika balik daripada pesta, daripada acara bersama, tengok berhala-berhala semuanya hancur. Babak belur. Yang penggal, yang remuk, yang hancur. Jadi siapa kira-kira yang tinggal tidak ikut bersama dalam pestaan kita tadi itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini tabayun. Ibrahim. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Raja Namrus tabayun. Masyaallah tabarakallah. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim nak perli mereka, nak perli raja. Jadi kata Nabi Ibrahim, fa'alahu kabiruhum hadza. Yang punya kerjaan tuh yang ada kapak di lehernya tuh yang besar itu yang punya kerjaan. Jadi raja tadi itu jadi tegamam. Karena didebat macam itu sama Nabi Ibrahim. Yang buat kerja yang menghancurkan patung berhala tadi itu adalah patung yang paling besar. Yang kecil-kecil beliau hancurkan. Plang. Hancur remuk semuanya. Nah, lepas itu kapak Nabi Ibrahim beliau gantungkan ke leher patung yang paling besar. Jadi kata Nabi Ibrahim, nih yang punya kerja yang hak besar nih. Tanya dia kalau dia bercakap. Ngolok-olok lagi tanya dia. Akhirnya raja tadi itu saudara.
Awak tahu kan dia tidak bercakap. Dia tak boleh berbuat apa-apa. Cakap tidak, tengok tidak, dengar tidak. Apalagi kalau sampai berbuat semacam itu. Jadi kata Nabi Ibrahim, "Ofel lakum." Pada muka bodoh semuanya, celaka semuanya. Kenapa menyembah yang tak bergerak itu? Nah, itu cara Nabi Ibrahim dalam berdebat untuk menyadarkan lawan atau Raja Namrus. Tapi Namrus tetap tidak mau bertoleransi. Perbedaan yang tadi itu, perintahkan rakyat untuk membakar Nabiullah Ibrahim hidup-hidup. Kita tidak menceritakan tentang kelanjutan cerita yang ingin kita ceritakan. Orang kafir pun menyuruh tabayun sebelum menjatuhkan hukuman. Jadi jangan sampai gara-gara karena maulidar Rasul tanpa tabayun kita katakan bid'ah. Jangan sampai gara-gara baca Yasin malam Jumat kita katakan sesat. Tabayun kepada ulama-ulamanya terlebih dahulu sebelum kita menyalah-nyalahkan mereka. Kalau seandainya mereka ada dalil, kita berlapang dadalah dengan perbedaan yang semacam itu. Tak ada alasan atau tidak salah kalau masing-masing berpegang teguh dengan pendiriannya. Kenapa? Sebab kita masih berada pada posisi yang betul. Masing-masing mempunyai dalil dan argumentasi yang kuat menurut pandangan dan keyakinannya. Ada sembarang soalan? Kita sudah berada pada pukul 9.30. Silahkan ambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyebut pasal hijau pada Ibrahim. Saya nak tanya, adakah Tuan Syekh melihat perpecahan atau perbezaan pendapat sekarang ini dalam konteks politik Islam sebagai satu sekadar perbezaan pendapat rahmah ataupun sebenarnya musibah? Ayo jawab. Dia dah tahu dah jawabannya, cuma nak perangkap saya aja sebenarnya. Sebab kalau abang kata begitu begini, responnya kurang. Tapi kalau saya kata macam tu, tuh Syekh Nur kata macam tu, Allah, akhirnya saya yang kena tuding sama orang-orang semuanya. Nggak apa-apa lah bang, biar saya jadi Allah tak ada masalah. Gimana kira-kira? Saya tak boleh jawab pertanyaan semacam itu. Cuman hanya boleh memberikan gambaran semata-mata. Ini kita ada dalam 3 juta orang atau kita ada dalam 1 juta. Kalau pada 1 juta semuanya memberikan sokongan, berarti kita mendapatkan sokongan daripada 1 juta orang. Tapi kalau 1 juta tadi itu kita bagi 2, maka 2 calon kita, calon dari sana, calon daripada sini, maksimal mereka boleh mendapatkan suara baru 500-500. 11 itu dapat sokongan dalam 750 orang. Menang situ. Kita jadi pecah. Kenapa? Karena kita ada 2 calon yang kita calonkan. Agak-agak rahmat. Alhamdulillah. Karena kita kalah rahmat. Paling tidak kita tak yang memimpin. Akhirnya dengan kita tidak sibuk. Seperti dengan JSD. Rahmatnya dengan JST meringankan beban rakyat. Dari sudut mananya? Dari sudut berbelanja ke Tesco bawa uang 300 ringgit dapat 35 kilo barang belanja. Tepung, gula, sabun, minyak, dan juga beras dan lain sebagainya. Kumpulkan semuanya, tolak troli beratnya 35 kilo. Uangnya 300 ringgit tadi itu. Tapi dengan adanya JST, setelah kita belanjakan uangnya 300, kita hanya setakat dapat 32 kilo saja lagi. Susu 3 kilo. Kenapa? Karena JST ringan beban kita menolak troli. Alhamdulillah. Itu rahmat kan? Rahmat juga JST. Jangan dikutuk. Dikutuk tak akan dipadamkan juga sama kerajaan. Dalam waktu yang sama kita tidak dapat apa-apa. Udahlah kita syukuri sajalah. Takkan dengar kita bersyukur atas satu benda yang tidak betul. Ya, memang betul tidak betul. Tapi kalau seandainya dengan kita beraksi dengan kekerasan, mengutuk kerajaan, habis waktu kita hanya untuk mengutuk. Sia-sia hidup, sia-sia waktu, sia-sia peluang dan kesempatan, hanya sekadar kita mengutuk keadaan saja. Justru yang paling penting bagaimana kita mampu mempersembahkan atau mampu untuk memikirkan yang ideal dan yang terbaik agar
dengan umat dan juga dengan negara, mampu untuk kita perkenalkan dengan solusi yang ideal daripada kita habiskan waktu untuk mengutuk kerajaan semata-mata sehingga sampai hal-hal yang maslahat untuk umat itu sudah tidak terpikirkan. Jadi semakin banyak parti-parti Islam, semakin banyak parti-parti politik, semakin berpecah belah kita. Justru jangan terperanjat fatwa salah seorang ulama besar yang layak di zaman beliau dan di zaman kita untuk mendapatkan gelaran Al-Hafiz itu dengan Syekh Al-Ghumari. Syekh Al-Ghumari ini banyak. Ada Syekh Ahmad Al-Ghumari, ada Syekh Abdullah Al-Ghumari, ada Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari. Ketiga-tiganya putra kepada Syekh Muhammad Al-Ghumari. Memang Al-Ghumari ini daripada ulama-ulama besar, di mana dengan Syekh Muhammad ini pernah berguru dengan Syekh Muhammad Al-Qahtani, pun juga daripada ulama hadis yang di zaman kita atau di abad kita layak dan wajar untuk diberikan gelar Al-Hafiz yang menghafal ratusan ribu buah hadis. Kata beliau, membabitkan diri atau adanya partai politik itu diantara daripada sebab musababnya itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh British atau juga oleh penjajah kepada umat Islam yang dengan tujuan untuk mengekalkan atau untuk memberikan peluang yang negatif kepada mereka atau kepada kita untuk kita berpecah belah. Dan itu memang kita buktikan. Kita berpecah belah dengan sukan, kita berpecah belah dengan hiburan, kita berpecah belah dengan atlet, kita berpecah belah dengan hiburan itu juga dengan artis. Misalnya, masya Allah tabarakallah, ada di kalangan daripada kita penyokong kuat Liverpool apa sebutannya. Ada penyokong kuat itu pemain-pemain daripada Liverpool, Inggris kan, British. Ada lagi yang satu lagi Barcelona atau apa? Ada dengan Messi, ada dengan Rivaldo, ada dengan siapa. Pecah kita. Jika sampai antara dua adik-beradik tegang di rumah. Kenapa? Sebabnya anak buahnya Messi, ini anak buahnya Ronaldo lama. Padahal Messi itu juga anak buahnya Ronaldo, anak buahnya Maradona pada waktu itu. Sebab dia asal daripada Allahumma sholli ala Muhammad, asal daripada Argentina. Umur 18 tahun terus bergabung dengan Barcelona selama 11 tahun sudah di situ. Usianya sekarang 28 tahun. Meninggalkan Argentina sejak pada beberapa 11 tahun yang lalu. Itu riwayat hidupnya. Saya dapat dari mana? Baca akhbar. Itu Messi tadi itu, Messi atau apa lebih kurang macam itulah. Pecah kita. Kemudian dengan tempatan, Pahang mempertahankan dengan Pahangnya, Kedah mempertahankan dengan kesebelasannya, Terengganu mempertahankan dengan kesebelasannya, sampai kita sampai saudara kita pada sama-sama di tempat kerja, sama-sama stop. Tapi pada waktu kita di stadion, muka kita tegang, serius betul. Kenapa? Kelantan nampak kelihatan mampu untuk merebut Piala Malaysia. Misalnya seperti orang Kedah, saya rasa wallahu alam, tapi saya berani agak-agak pada waktu di stadium Kemalan itu, Stadion Shah Alam, antara orang Kedah dengan orang Selangor. Yang walaupun dua beradik, mesti yang satu tuh geram, gol! Udah mati sialan, udah mati aja lah. Padahal saudara dia, abang dia, keluarga dia, satu kampung, satu daerah, satu keluarga. Kenapa? Disebabkan karena beda yang disokong. Yang ini nyokong Pahang, maaf pada waktu itu Selangor, yang ini menyokong Kedah. Kedah kalah 2-0. Satu itu melalui sukan. Kemudian pula melalui hiburan. Ya Allah ya Khamar Rahimin. Ini kegemarannya siapa? Jadi misalnya ini anak buahnya Mawi, yang disokong Mawi, yang ini Krisdayanti. Sayang, kenapa tidak dengan Siti saja? Ini kan hari nasional, ini hari kebangsaan, hari raya Cina. Sepatutnya lebih sesuai. Kalau sana yang tampil menyanyi pada penutupan majelis itu, acara itu adalah Siti Nur. Kenapa Krisdayanti? Krisdayanti itu kan datang sebelah sana tuh, misalnya tegang lagi gara-gara kena penyanyi. Krisdayanti Indonesia, yalah Indonesia.
Miss Ida yuk. Sini. Indonesia juga. Sini. Tak tahu lah, Abang tahu gak? Pecah. Tambah lagi dengan partai politik. Partai tegang. Akhirnya kita jadi terumbang-ambing. Jadi supaya tetap perpecahan ini berlaku sepanjang hidup, maka mereka umbang-ambing dan pecah belahkan kita dengan partai-partai politik yang bagaimanapun. Kalau sampai berani membabitkan diri kepada benda-benda terkutuk seperti riswah, sogok, menyogok, itu tidak boleh dikatakan rahmah. Pada saat kita berbeda pandangan atau berbeda politik, politik tidak membawa kepada rahmah, justru akan membawa kepada kehancuran dan juga membawa kepada kelemahan. Waliyadzubillah. Jadi dulu-dulu hijau kuat, boleh berlawan dengan biru. Sekarang hijau udah lemah. Kenapa? Sebab ada separuh daripada hijau pindah kepada kuning. Itu logik. Nggak perlu siapa-siapa, nggak perlu pakar yang menjawab itu. Kalau bukan ahli politik pun sudah boleh, dengan sekilas saja sudah boleh. Jadi abang tak payah perangkap saya, abang pun sudah boleh jawab sebenarnya. Silakan yang lain. Baca. Apa hukum bernikah di Thailand tanpa pengetahuan wali perempuan? Apa hukum menikah di Thailand tanpa sepengetahuan perempuan? Memang kalau perempuan itu tahu, tak bakalan boleh kita menikah di sana. Mana ada? Assalamualaikum. Susah. Kata perempuan 1 jam madu itu yang pahit. Kalau madu-madu lebah semuanya manis. Kalau madu yang khas itu semuanya pahit. Jadi kalau seandainya, kecuali kalau kita pukau dia, kita bekam dia, atau juga kita gunakan ilmu yang namanya at-tanwir al-maghnatisi, yang homo hipnotis, dihipnotis. Nih abang nak pergi kawin ke Thailand, mau? Iya bang. Jangan bergaduh ya. Iya bang. Sayangi dia seperti kamu menyayangi adik kandung kamu sendiri. Iya bang. Ingat, jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Itu saudari kamu juga. Sebagaimana kamu ingin memiliki rumah tangga yang harmoni, dia juga ingin memiliki rumah tangga yang harmoni. Apakah kamu tidak pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, sebaik-baik umatku itu adalah orang yang paling banyak istri? Betul bang. Sudah dihipnotis dah si perempuan tadi itu. Ya akur melulu, dia akur melulu. Kalau tidak, mana ada? 1 daripada 1000 belum tentu ada. Jadi pernah dengan salah seorang daripada hamba Allah seketika dibawa ke mahkamah, jadi mahkamah. Jadi pada masa berdiri depan hakim, berdua berdiri. Jadi kata hakim menasihati kepada sang istri. Yang pertama nih, jawabannya 1 aja. Kalau awak kata tak jadi poligami. Kalau kata awak iya, oke, berarti kamu telah mengizinkan suamimu untuk kawin kembali. Kira-kira daripada 10 itu dalam berapa ramai yang boleh mengatakan iya kepada suaminya? Kalau tidak nih bakalan poligami semuanya nih. Semestinya nih poligami semuanya. Asbabnya macam-macam. Asbab yang pertama karena ada penyakit TB. Yang kedua CB. Pertama takut bini. Yang kedua sayang bini. SB ya. SB sayang bini. Jadi kata ketua polis Kedah Darul Aman Datuk Ahmad, sebenarnya saya tidak takut siapa-siapa, hanya takut kepada Allah saja. Saya tidak takut bini, hanya bini saya tidak takut saya. Itu yang paling masalah tuh. Di luar kita pang tegas macam tuh, tapi dengan bini sami'na wa ata'na. Jadi yang paling hebat tuh siapa? Bukan suami, yang hebat tuh istri. Buktinya mana? Tuh, kemaluan suami yang dikerat sama perempuan yang ada. Cuma saya tak membayangkan, cuma dengar saja sudah rasa merinding bulu roma kita. Cuma dengan laki-laki Pakistan yang dikerat dengan ada dengarnya dalam Cosmo Manso tuh.
Katanya dibawa ke hospital Kuala Lumpur, hampir dalam 6 jam proses untuk penyambungan kembali. Alhamdulillah berhasil. Syukur kalau berhasil itu memang betul-betul jadi semula jadi bersambung. Tapi kalau seandainya nanti tersangkut-sangkut apa, patah putus, ya Allah, kita tak boleh bayangkan ada perempuan semacam tuh. Apalah muslimat minta maaf, kalau nak tumbuk aja suami itu, tumbuk aja, tampar aja, tendang aja, tapi jangan dikerat hak suami. Kesian betul. Orang main bola sepak pun masih sayang lagi, yang walaupun dia lari sana sini. Pada saat penalti, tangan semuanya ke hadapan situ. Nah, 2 lapeh tangan letak depan situ. Takut kalau terkena bola sepak. Terkena bola sepak pun sakit. Apalagi kalau dikerat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Nah, itu yang hebat tuh perempuan. Jadi kesimpulannya, secara hukum sah, tidak ada masalah, tidak mesti harus mendapatkan restu daripada istri. Akan tetapi mungkin nanti kebelakangan, kemudian hari, kalau istri tahu suami kawin di Thailand, kawin di Siam tanpa restu, ya Allah kiamat lagi dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau berani nikah itu tak kisah. Jadi, tapi tetap juga dengan kita mempertimbangkan tentang keharmonian rumah tangga kita, agar bagaimananya itu yang sulit. Jadi diriwayatkan, katanya kalau pada waktu kita punya istri 1, maka sabar cukup dalam 40%, 30% itu sudah memadai. Tapi kalau kita punya istri 2, apalagi 3 sampai kepada 4, maka kita harus punya stok sabar sampai kepada 150 ke 200. Kalau tidak, sulit untuk kita mengkondisikan suasana dan keadaan. Yang lain, atau kita sudah larut. Pertanyaan 2 terakhir, silakan Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pendapat atau juga dengan pertanyaan yang semacam itu kita tunjukkan kepada kita ulama-ulama kaum tua, dan mungkin juga kita tunjukkan kepada ulama-ulama kaum muda. Tapi kalau kita kaji selidik, justru pandangan daripada ulama kaum tua ini lebih awal lagi sejak pada beberapa abad yang lalu. Jadi sepatutnya mereka lah yang lebih patut untuk lebih bertoleransi dengan kita. Pandangan Imam Suyuti lebih awal, pandangan Imam Nawawi lebih awal, ulama-ulama kita dahulu, sejumlah sekian daripada ulama-ulama yang telah mendahului kita, ternyata dengan mereka masih mampu bertoleransi lagi dengan adanya perbedaan pendapat antara mereka dengan ulama-ulama yang lain. Maka pada saat munculnya atau pada waktu munculnya pahaman Wahabi pada abad ke-11, itu yang mulai atau daripada sejak zaman Imam Ibnu Taimiyah, mulai daripada abad ke-7, yang dengan beliau tidak juga sampai pada tahap memaksakan, tapi memperli dan menyalah-nyalahkan ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan beliau. Kemudian diambil asuh kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga gerakan Wahabi yang ekstrim, sampai kepada tahap mereka halalkan darah-darah orang yang berbeda pendapat dalam masalah tawassul, dalam masalah istighasah, dalam masalah nazar, dalam masalah menyeru ya Rasulullah. Jadi kalau nida seruan itu kepada selain daripada Allah, mereka katakan itu adalah syirik. Kalau seandainya doa kepada selain daripada Allah, mereka katakan syirik. Kalau ada orang yang bertawasul dengan Nabi dan juga dengan para aulia, mereka katakan syirik. Maka sejak daripada itu, bukannya setakat pandangan yang berbeda, tapi dengan aksi kekerasan, agar dengan orang ramai harus ikut pendapat mereka dengan istilah yang lebih sederhananya, kamu betul
kalau kamu sependapat dengan saya, dan kamu muslim kalau kamu seakidah dengan aku. Kalau tidak seakidah dengan mereka berarti kita murtad. Sampai dalam satu rangkaian sejarah atau dalam satu buah kitab, bukan satu, banyak kitab-kitab yang ditulis, di sana disenaraikan kumpulan manusia orang Islam itu terbagi kepada dua. Satu kumpulan al-muslimun, al-muwahhidun, mereka-mereka. Kita ini dikatakan kumpulan al-kufar. Kalau semacam itu julukannya, maknanya sampai kepada hari kiamat pun kita tidak akan bersatu padu. Agar bagaimana supaya dengan kita mampu untuk bertoleransi, menghormati dengan perbedaan pendapat yang semacam itu, yang kadang-kadang itu disebabkan karena ta'assub yang membabi buta dengan tuk gurunya. Jadi dengan kita secara terbuka saja, yang dengan kita harus dengan keterbukaan, di mana dengan kita tanamkan suatu pahaman atau suatu keyakinan, ini alim, ini faqih, ini muhaddis, ini berilmu, itu hanya semata-mata anugerah dan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita harus memahami anugerah dan pemberian yang Allah berikan kepada para alim ulama. Maka kalau pada itu wujud hormat dan takzim kita kepada ulama, dan pada saat dengan mereka berbeda pandangan, itu berbeda pandangan daripada sudut pandang yang berbeda antara mereka, kita sebagai atba, sebagai pengikut, sebagai orang awam, jangan terbawa-bawa dengan keadaan yang berlaku. Kenapa? Sebab mereka itu berbeda pandangan atau berbeda pendapat atas dalilnya masing-masing. Tuh kalau seandainya masih pada tapi itu oke lagi, masih bagus. Tapi pada waktu pihak yang ekstrim tadi itu menyalahkan, membid'ahkan, mengatakan sesat, sampai dalam satu komentar atau komen dalam radio, misalnya seperti ziarah Habib Nabiullah Hud alaihissalam, maka sebentar lagi kumpulan ahli syirik dan kumpulan ahli dhalal akan berarak dan juga akan berjalan dan akan melintasi kawasan kita. Jadi kumpulan seperti Habib Omar siapa itu dikatakan ahli dhalal dan juga dikatakan ahli syirik. Kalau sudah seperti itu ucapan dan kata-kata yang keluar daripada mulut mereka ataupun juga daripada tulisannya, agak-agaknya siapa yang boleh bertoleransi dengan mereka? Jadi kalau seperti di sini mungkin tidak adalah aksi-aksi yang mempermalukan atau juga aksi-aksi yang ekstrim. Tapi di Indonesia di sebagian tempat, kalau sampai mereka beraksi seperti itu, memperkatakan kata-kata seperti itu, nanti respon daripada kaum tua, mereka bakar masjidnya, atau juga langsung mereka tumbuk orangnya. Ada akibat kesan buruk daripada pandangan-pandangan yang tidak dipertanggungjawabkan oleh yang dikatakan dia pakar atau dia mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu. Jadi agar bagaimana supaya dengan kita boleh akal, kita katakan itu masalah khilafiyah dalam bab hukum hakam yang memang sejak daripada dahulu, sejak daripada zaman baginda sampai pada zaman kita sekarang, itu terdapat perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, pendapat itu guru kita yang kita mengaguminya tidak mutlak kebenarannya, sebagaimana juga pendapat daripada itu guru yang lain, yang walaupun masing-masing beranggapan dia pada posisi yang betul, tapi tidak boleh memperli dan menyalahkan kumpulan-kumpulan yang lain, kecuali kalau pada saat dengan pandangan. Kenapa dengan kita menyalahkan Wahabi dan Salafi? Secara jelasnya sebab Wahabi dan Salafi sekarang berhadapan dengan mazhab 4. Berhadapan dengan ulama-ulama salafun saleh, ahli hadisnya, ahli tafsirnya, ahli fikihnya, ahli usulnya, itu justru memihak kepada kumpulan mazhab yang 4. Bahkan dikatakan oleh ulama yang disebut dengan as-sawadul a'zam, Nabi kita bersabda alaikum bil jamaati, maksud daripada jamaah itu adalah mazhab yang 4. Boleh kita pastikan dalam 90% itu ya imam mazhabnya Hanafi, Maliki, Hambali, atau juga mazhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhum. Wahabi dan Salafi itu mungkin dalam 10% saja. Dan tapi dalam waktu yang sama justru yang 10% tadi itu yang paling lantang suaranya dan yang paling berani. Kenapa kita tidak membalas dengan bahasa yang sama? Sebab ulama-ulama kita masih ada taqwallah, masih ada rasa takut, masih ada rasa hormat dengan para alim ulama. Mereka siapapun mereka bantai. Jadi didikan daripada sebelah sana atau daripada Mekah
daripada Madinah, daripada Jordan, ulama-ulama mereka yang ekstrim, sampai kepada seumpama Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam As-Suyuti, Al-Qustulani, ulama-ulama hafal itu pun disesatkan sama mereka. Apalagi kalau dengan seumpama kita yang kecilan ini, itu tidak ada nilai apa-apanya di mata mereka. Ulama-ulama besar pun mereka katakan sesat. Bagaimana kira-kira nasib daripada ulama-ulama tempatan yang ada di negara kita? Terakhir, silah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diselit waktu solat itu selit waktu solat Jumat selit anak kecil. Jadi pada masa sembahyang di menyelah-nyelah hisab. Bagaimana dengan budak yang pada usia 3-4-5 tahun kita bawa ke masjid pada waktu kita sembahyang dan mencelah-celahi hisab kita pada waktu kita sembahyang. Nabi kita bagikan panduan kepada kita tentang budak-budak kecil dalam 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, Nabi kita bersabda, janibu masajidakum, elakkan masjid kalian daripada budak-budak kecil, daripada orang-orang gila, dan juga daripada jual beli. 3 itu tersenarai dalam hadis akad jual belinya jangan di masjid, budak-budak kecilnya jangan dibawa ke masjid, kemudian juga dengan orang-orang gila Nabi kita senaraikan, ya, yang walaupun dia bukan orang gila, akan tetapi budak kecil usia 3, 4, 5 tahun itu kalau berjalan pusing sana pusing sini memang mengganggu. Tapi itulah karena kita sudah terbiasa dengan budaya seperti itu, justru kita terasa bersalah kalau kita menegur orang yang bawa anak kecil masuk ke masjid. Kenapa? Sebab kita kalau seandainya ada orang coreng muka kita atau sentuh badan kita atau mengotori kereta kita, kita komplain. Tapi kalau dengan orang itu mencoreng, mengotori ibadah kita, sembahyang kita, ketenangan kita, khusyukan kita oke saja. Dan ini sudah membudaya. Jadi misal seperti jadi kita lihat sampai sekarang dan di mana-mana di masjid-masjid itu senantiasa tercemarkan kesucian masjid, kemuliaan ibadah, kemuliaan sembahyang, kemuliaan majlis, kemuliaan i'tikaf, kemuliaan zikir, itu dengan berita-berita yang masuk dalam Facebook. Itu kita buka dalam masjid, kemudian kita respon, kemudian kita balas, kemudian kita tanggapi di saat kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Kita mahasiswa, kita mahasiswi, kita koprat, kita pekerja, kita pedagang, kita apa saja, kita punya peluang banyak untuk urusan dunia kita pada waktu kita di luar. Takkan sampai kita tidak kecukupan waktu sehingga sampai dengan peralatan yang seumpama itu dan juga dengan jaringan internet sampai mencemarkan ketenangan, ketentraman, kehusuan dan kebeningan kita pada waktu kita beribadah di hadapan Allah atau di rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan adanya anak yang tidak berkhitan, dengan adanya anak yang tidak bersih, itu berarti memutus saf antara samping menyamping. Sebab kenapa? Sebab dengan kita disuruh untuk berapat. Sekarang kita nak berapat lagu mana kalau pada saat ada anak-anak yang mencelah-celahi antara saf dengan saf. Makanya di sebagian tempat tadi malam saya di Surau Al-Ikhlas, bagus, ada satu besi diletak dan dipindah-pindahkan, tulisan situ batas kanak-kanak. Jadi supaya anak-anak tadi itu kita posisikan pada tempat yang paling belakang. Ya memang, tapi kalau di belakang nanti mereka main-main, ya itulah kita kena kawal dulu. Kita kena bagi taklimat, kita bagi panduan. Sebelum kita bawa ke masjid, awak jangan main-main waktu sembahyang, jangan kacau orang sembahyang, jangan pusing sana pusing sini, pergi sana pergi sini. Jadi setelah kita kondisikan seperti itu, kita tenang sembahyang di depan. Mereka sudah ada batasannya. Saf, laki-laki yang pertama orang-orang dewasa, orang-orang tua, berikutnya anak-anak, berikutnya itu adalah kaum perempuan. Jadi yang berlaku tempat kita tidak seperti itu. Kita bimbang kalau kita biarkan anak kita di belakang, takut kalau hilang. Satu, kedua, takut kalau nanti dia main-main. Jadi kalau memang passionnya seperti itu, sebaiknya dengan kita tidak membawa dia datang ke masjid. Hada wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimis shalah.